Ketemu lagi dengan saya Firman Syah. Kali ini saya bekerja sama dengan Kelas Bertumbuh akan membuat adonan kulit risoles tanpa putus. Ya, nanti dengan varian rasa saya akan membuat risoles lumer, risoles sayur kare, risoles suun, dan risoles mayones ya. Oke, untuk bahan-bahan kulit risoles kita siapkan 250 gram tepung terigu. Kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Terus kita siapkan susu kental manis. Setelah itu juga ada 1 sendok makan minyak goreng, 1 bungkus susu bubuk yang sasetan, dan tentu garam setengah sendok teh. Langsung akan kita masukkan tepung, maizena, susu dengkau, satu sendok minyak goreng, setengah sendok teh garam, akan kita campur semua adonan ini. Setelah tepung yang kita campurkan sudah rata, kita masukkan 1 butir telur. Kita aduk. Terus kita siapkan 500 ml air. Diaduk sampai semua tercampur. Air bisa pelan-pelan dituangkan dalam adonan. Kita semuakan air yang tersisa. Nah, untuk tekstur adonan tersebut harus sedikit encer, jangan sampai kental. Kenapa begitu? Karena pada saat nanti kita cetak di teflon, adonan itu akan merata di permukaan teflon. Sedangkan kalau kental, dia akan menjadi gumpalan atau kulit itu akan menjadi tebal sekali. Jadi harus encer seperti ini. Bapak Ibu di rumah mungkin ini juga bisa disaring. Saring biar tidak ada gumpalan pada saat kita mencetak di teflon. Oke, setelah semua tercampur, ini akan kita diamkan selama 10 menit. Baik, kita panaskan kompor.
untuk bikin kulit, kita tuangkan minyak sedikit biar dia adonan tidak lengket ke teflon. Boleh kita sisihkan pakai tisu. Setelah panas, kita masukkan adonan. Dengan cara kita putar-putar seperti ini. Kita panaskan di api sedang, jangan terlalu panas, jangan terlalu besar apinya. Kita diamkan kira-kira 1 atau 2 detik. Bapak Ibu di rumah mungkin penggunaan teflon juga perlu diketahui lagi. Jadi pemakaian teflon, jangan pakai teflon yang lengket ya. Jadi pakai teflon yang tidak lengket seperti ini, agar pada saat kita masukkan adonan ke teflon, hasilnya juga bagus. Ini bisa dilihat teman-teman kelas bertumbuh semua. Ini adonan kelihatan kayak pori-pori gitu, tidak lengket, tidak pecah. Sudah matang kayak gini, kita akan sisihkan seperti ini. Dan kita lakukan berulang kali sampai adonan ini habis. Jangan lupa dengan cara seperti ini, teflon kita putar-putarkan. Setelah adonan selesai, sudah jadi semua. Sekarang kita akan mengisi varian yang sudah kita siapkan. Kita akan bikin risoles lumer. Nanti akan kita kasih mozzarella dan sosis sapi. Kita ambil bagian dalam. Jadi kalau risoles bagian bawah tadi ini, yang kita isi adalah bagian dalam. Kita balik seperti ini. Kita siapkan ke sosisnya. Ini tadi sosis sudah kita masak terlebih dahulu. Kita bagi 4. Kita siapkan keju mozzarella. Kita potong memanjang. Tinggal kita tata. Jadi Bapak Ibu di rumah, untuk varian isinya bisa berkreasi. Seperti ini saya bikin risoles lumer. Yang kita gulung. Pada saat menggulung jangan lupa kita siapkan perekat. Ini dari tepung aja saya kasih air.
isinya kita kumpulin di tengah biar pada saat melipat adonan atau kulit ini bisa ini seperti ini. Setelah itu kita kasih ini buat pelengketnya. Jadi isi bisa dikurangi kalau Bapak Ibu pengen tampilannya agak sedikit kecil. Ini tadi saya banyakin biar tampilannya agak besar. Oke, kita bikin lagi. Kita ambil mozzarella. Ya, jangan lupa keju yang kita pakai adalah keju mozzarella. Ini adalah keju yang lumer. Pada saat kena panas dia akan meleleh dan nanti pada saat dimakan keju itu akan menjalar panjang. Ini saya kurangi isinya yang tadi kebanyakan. Saya kasih 2 selai saja. Sudah jadi risoles lumer. Nanti akan kita panir dengan menggunakan breadcrumb. Yang berikutnya, rasa kedua kita siapkan risoles mayones. Pertama kita punya smoked beef atau daging asap. Kita siapkan telur yang sudah matang seperti ini. Saya siapkan mayones, ini mayones kemasan, boleh merek apapun. Terus susu kental manis. Oke, pertama kita siapkan tempat untuk mencampur. Kita ambil 2 sendok makan mayones, 1 sendok makan susu kental manis, kita campur aduk seperti ini. Bapak Ibu di rumah mungkin bisa ada yang suka dengan keju cheddar atau apa, bisa dicampurkan dengan sini. Tapi kali ini saya akan bikin mayones dengan susu kental manis. Oke, kalau sudah tercampur, sekarang kita akan membuat. Pertama kita siapkan smoked beef-nya atau daging asap. Ini sudah dalam proses matang, tinggal kita susun. Terus kita siapkan telur, bisa bentuk memanjang atau bulat. Saya masukkan smoked beef dulu. Setelah itu akan saya masukkan
mayones dengan fresh susu kental tadi yang sudah saya campur seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan kulit yang sudah kita buat. Risoles mayonnaise seperti ini. Kita sisihkan. Kita akan bikin satu lagi. Tadi telur saya buat memanjang. Sekarang akan saya buat kecil-kecil. Untuk risoles mayonnaise, Bapak Ibu di rumah bisa selain pakai smoke beef, bisa juga pakai sosis. Untuk pengganti smoke beef bisa pakai sosis. Kita kasih sausnya tadi, mayonnaise. Seperti ini. Ini bagus banget buat ide Bapak Ibu untuk jualan atau di frozen. Jadi jualan dalam bentuk frozen seperti ini. Oke, kita sisihkan. Baik, teman-teman kelas bertumbuh. Setelah dua varian tadi, kita akan mempraktekkan isian sayuran. Sudah saya siapkan kacang polong atau green peas, banyak dijual di mana supermarket dalam bentuk frozen. Terus kita siapkan kentang dan wortel yang sudah saya potong dadu seperti ini. Nanti ada bumbunya, ada garam. Kita kasih curry powder untuk rasa khas. Mungkin ini jarang dimasak di tempat kita semua, karena biasanya cuma sayuran yang tanpa kare, tapi hari ini saya akan membuat dengan kare powder. Terus ada chicken powder. Terus nanti untuk menumis saya siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya chop atau dilembutkan. Terus tentunya siapkan sedikit air buat nanti biar tidak terlalu kering. Oke, pertama kita panaskan pan-nya atau teflonnya untuk menumis sayuran. Kita kasih sedikit 1 sendok makan minyak goreng buat menumis. Oke, kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih secara bersamaan. Bau rasa bawangnya ini begitu masuk di pan langsung
menggugah selera kita. Ini baunya pas banget. Terus setelah bawang sedikit harum dan sedikit kecoklatan, kita masukkan kari powder 1 sendok makan. Setelah tercampur, kita masukkan air sedikit saja. Baunya udah terasa. Setelah itu sayuran yang sudah kita potong tadi kita masukkan. Setelah kentang dan wortel kita masukkan, kita tumis perlahan-lahan sampai bumbu tersebut mengikat. Setelah itu akan saya tambahkan kacang polong. Kita balik-balik. Bapak Ibu, untuk membalik-balik kayak gini bisa menggunakan ladle atau pakai pan yang diputar. Setelah itu kita seasoning pakai setengah sendok teh garam, setengah sendok teh chicken powder, ini akan kita masak sampai kentangnya begitu ngikat dengan sayuran yang lain. Lalu kita tambah sedikit air lagi. Sayuran sudah mencatu dengan bumbunya kare. Ini kayaknya udah matang dan rasanya dan baunya udah enak. Kita matikan kompornya. Akan saya sisihkan. Ini biar kita giniin biar asapnya sedikit hilang. Kita masukkan di bowl. Isi risabas siap untuk dimasukkan ke kulitnya. Baik, yang berikutnya saya akan membuat isian dengan bihun. Saya siapkan bihun yang sudah saya rebus. Saya panasi dengan air hangat. Ada wortel, ada loncang seledri. Kita siapkan telur, garam, chicken powder dan sedikit bawang putih. Oke, kita panaskan teflonnya. Akan kita tumis. Oke, kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini akan saya bikin bihun nanti warnanya putih tanpa kecap. Oke, panas. Kita masukkan bawang putih.
Saya akan sedikit atraksi. Kelihatan apinya? Udah habis. Terus kita masukkan telur. Kita aduk. Kita masukkan wortelnya. Kita tambah sedikit air. Baunya udah. Kita masukkan bihunnya. Loncang seledri kita masukkan. Jadi ini kayak melempar masakan. Kita lempar kayak gini. Ini juga bisa dilempar. Setelah itu akan kita seasoning pakai garam, setengah sendok teh, terus 1 sendok teh chicken powder, kita simpan di bowl yang sudah kita siapkan. Satu, dua, tiga. Fireman. Oke, berikutnya vegetable curry tadi yang sudah jadi akan saya masukkan ke adonan. Sama prosesnya dengan risoles yang lain. Kita ambil isiannya. Boleh banyak, boleh sedikit. Kira-kira segini. Kita tutup. Kita kasih tepung yang kita encerkan untuk perekat. Seperti ini. Satu lagi. Seperti ini. Oke, berikutnya isian kita siapkan suun yang sudah kita masak tadi. Saya akan isi untuk kulit risoles. Kita ambil 1 sendok suun. Mungkin Bapak Ibu, suun ini bisa dikasih cabai rawit yang dipotong atau apa buat isiannya. Boleh saya contohin.
Ini juga buat ide bagus banget buat jualan. Kita masukkan cabai rawit. Ini isi suun, kita sisihkan. Kita bikin satu lagi yang tanpa cabai. Empat varian risoles sudah kita campur. Sekarang adalah kita akan membreaded, ya, istilah bahasa di dapur adalah membreaded. Kita siapkan tepung terigu, telur yang sudah kita kocok, sama tepung panir seperti ini. Tepung panir boleh yang seperti ini atau yang putih, banyak dijual di supermarket, Indomaret dan lain-lain. Oke. Pertama, caranya adalah tangan kanan di tepung dan di telur seperti ini. Setelah itu kita lengketkan di telur. Setelah itu tangan kiri untuk membalut panirnya seperti ini. Setelah selesai, kita tiriskan. Semua dibikin seperti itu. Jadi Bapak Ibu umpama kok belum melekat sekali, boleh ditempelin di telur lagi seperti ini, terus masukin lagi. Jadi tepung panir akan mengikat semua dari kulit. Risoles sudah jadi. Waktunya adalah kita menggoreng kepet. Kita panaskan wajannya. Kita tuangkan minyak. Jadi kalau menggoreng adalah dengan minyak banyak. Kita tunggu sampai panas, baru kita masukkan. Risoles dengan breadcrumb atau tepung roti ini nanti akan warnanya lebih atau cepat golden brown. Jadi tepung roti ini banyak banget dijual di pasar tradisional atau supermarket. Jadi teman-teman bisa ngecek minyak panas dengan cara begini. Oh, ini belum panas, cuma masih baru hangat. Minyak udah kelihatan berbuih, ini tandanya panas sekali. Kita cek lagi. Oh iya, panas sekali. Baru kita masukkan risoles. Dalam menggoreng jangan terlalu berdekatan. Setelah udah terlalu panas, kita kecilin apinya sedang.
Ini kita balik-balik. Kita tunggu sampai warna semua menjadi golden brown atau kecoklatan. Warnanya udah menarik sekali. Warnanya sudah bagus sekali dan ini udah terlihat matang. Akan kita tiriskan seperti ini. Baik sahabat kelas bertumbuh, kelas risol sudah selesai. Tadi kita bikin 4 varian. Ada vegetable pakai kari kita tadi, ada soun yang kita campur dengan sayuran, ada lumer ini pakai keju mozzarella, dan ada lagi yang pakai mayones. Inilah rissoles Bapak Ibu di rumah. Basic kulit tadi sudah kita pelajari. Tinggal Bapak Ibu di rumah bisa menambahkan atau memvariasikan isi-isi yang sudah saya contohin 4 varian tadi. Ya, yang kulit tadi mau dibikin tipis atau dibikin tebal, itu bisa semua. Jadi intinya tadi di awal sudah saya jelaskan, tidak boleh kental sekali dan tidak boleh encer. Itu mungkin dari saya. Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Chef Firmansyah dan kelas bertumbuh. Sampai jumpa.